Shalom, kembali lagi dengan saya Filipus. Dalam segmen Teduh SS malam hari ini saya akan bawakan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul sepeda statis. Sebelumnya sepeda statis itu merupakan sepeda olahraga yang mungkin kita punya atau kita pernah lihat. Jadi ya seperti kita menggoyah sepeda tetapi dia statis, dia tidak berjalan, tetap di situ aja. Nah, tema perenungan pada malam hari ini kita mau belajar untuk kita tidak seperti sepeda statis, di mana dalam kita memakai sepeda statis kita itu menggoes maju ke depan, tetapi kenyataannya kita hanya berdiam di tempat diri. Sebagai manusia, tentu kita ingin kehidupan yang memiliki grafik naik atau grafik maju. Seperti contohnya kita yang tadinya tidak bisa naik sepeda, saat kecil kita belajar naik sepeda dan akhirnya bisa. Itu merupakan suatu kemajuan. Begitu juga dalam pendidikan. Setelah kita sudah menempuh SD, kita lanjut SMP, SMA, sampai ke perkuliahan. Otomatis itu stepnya, tingkatannya selalu naik. Dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah perguruan tinggi. Selalu maju. Dalam kita punya bisnis atau dalam kita punya pekerjaan, kita juga ingin apa yang kita kerjakan itu maju. Misalnya jabatan kita lama-kelamaan semakin naik. Kalau kita berdagang, dagangan kita semakin laku, semakin laris, semakin banyak pembelinya. Setiap manusia dalam segala hal pasti ingin segala sesuatunya naik atau maju. Tidak ada yang ingin mundur, atau mungkin juga tidak ada yang ingin hanya tetap saja atau stuck. Kita pasti ingin maju. Begitu juga dalam kerohanian kita. Sebagai umat Kristen, kita jangan hanya berfokus kepada hal-hal jasmani yang kita buat maju, kita buat naik secara level, tapi kita juga harus memajukan dan menaikkan tingkat kerohanian kita. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus bertobat. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 berkata, "Karena itu sadarlah dan bertobat supaya dosamu dihapuskan." Sebagai kita umat Tuhan, pasti kita mempunyai segala kesalahan, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sebelum kita ke langkah-langkah berikutnya, cara pertama adalah kita bertobat. Kita minta ampun kepada Tuhan, kita mengakui dosa-dosa kita, dan ya kita berusaha untuk tidak kembali lagi ke dalam dosa tersebut. Jadi kita minta ampun kepada Tuhan, kita bertobat. Yang kedua adalah belajar dari pengalaman. Seperti kita dalam bekerja atau dalam berpendidikan, kita pasti pernah mengalami hal-hal jatuh bangun. Tidak selamanya kita berjalan mulus, kita pasti pernah mengalami masalah, tekanan hidup. Nah, kita berusaha belajar dari pengalaman tersebut supaya apa? Supaya kita tidak jatuh ke lubang yang sama. Kita tidak jatuh ke dalam masalah yang sama, kita tidak jatuh kembali ke hal-hal yang buruk untuk kedua atau ketiga kalinya. Begitu juga kita dalam kerohanian kita. Kita belajar jika kita sudah berdosa dan kita sudah bertobat, seperti poin nomor 1 tadi, kita berusaha untuk belajar dari pengalaman. Berarti kita berusaha untuk tidak melakukan dosa tersebut kembali. Yohanes 8 ayat 11 berkata, "Jawabnya, tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Tuhan itu Maha Pengampun, Tuhan Maha Pengasih. Tapi jika kita bertobat lalu kita melakukan hal tersebut lagi, ada istilah mengatakan tobat kumat. Jangan sampai kita hari ini kita bertobat, besoknya kita lakuin lagi, kita kumat lagi, lalu bertobat lagi, kumat lagi. Itu merupakan hal yang tidak baik. Kerohanian kita nggak bakal bisa bertambah kalau kita hanya tobat, kumat, tobat, kumat, tobat, kumat. Kita harus bertobat dan tidak melakukan hal tersebut lagi. Kita harus belajar dari pengalaman untuk menghindari hal-hal tersebut. Yang ketiga, setelah kita udah bertobat dan kita tidak berusaha untuk tidak melakukannya kembali, kita harus melakukan firman Tuhan. Bagaimana orang sukses jika tidak berusaha? Bagaimana juga orang menjadi pintar jika tidak belajar? Bagaimana juga orang ingin menggapai suatu cita-cita kalau tidak ada hal yang dikejar atau yang dilakukan? Begitu juga dalam kita ke bidang rohani kita, dalam kerohanian kita. Bagaimana kerohanian kita mau maju? Bagaimana tingkat rohani kita mau naik tingkatan atau naik level jika kita tidak melakukan firman Tuhan? Makanya dalam Matius 4 ayat keempat berkata, "Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Alkitab, setiap firman-firman Tuhan yang ada dalam Alkitab itu
berlaku dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kita bisa melakukan hal tersebut. Di dalam firman Tuhan tersebut, di situ ada hal-hal apa saja yang harus kita hindari, hal-hal apa saja yang harus tidak kita lakukan, hal-hal apa saja yang harus kita lakukan, perintah-perintah Tuhan, kewajiban-kewajiban kita, persembahan, hal-hal lainnya yang kita lakukan, itu semua ada. Bahkan di Alkitab juga lengkap. Jadi kalau misalnya kita lagi sedih, di situ ada ayat-ayat yang menguatkan, memotivasi, dan berbagai hal lainnya, semua lengkap dalam Alkitab. Jadi kita harus menjadikan itu menjadi pedoman hidup kita. Kita harus melakukan firman Tuhan agar kerohanian kita maju atau meningkat. Yang keempat atau yang terakhir adalah jangan mengeraskan hati. Dalam kita punya kehidupan, dalam kita bersosialisasi, tentu kita sering mengalami tekanan hidup. Tentu kita sering ibaratnya ditegur oleh orang lain. Di saat kita melakukan kesalahan, kita ditegur sama orang lain. Katakanlah waktu kita dulu masih kecil, kalau kita ngelakuin kesalahan, kita bakal ditegur sama orang tua kita. Tegurannya itu pun berbeda-beda. Ada teguran halus atau mungkin teguran yang sampai tingkatan kasar. Misalnya kalau kita dibilangin sekali tidak bisa, dibilangin 2 kali, ya mungkin dibilangin ketiga kali mungkin lebih keras. Begitu juga dalam kita hidup di dalam Tuhan, dalam kerohanian kita jangan pernah mengeraskan hati. Jika ada firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, firman Tuhan yang mungkin kita baca di renungan harian, atau firman Tuhan yang kita lihat, kita tonton di YouTube, di mana-mana tempat, kalau itu menegur kesalahan kita, menegur dosa kita, menegur hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan, kita jangan mengeraskan hati, kita harus belajar. Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasannya. Firman Tuhan itu jangan sampai kita remehkan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu besar kuasanya. Nah, Ibrani 3 ayat 15 juga berkata, tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jadi itu merupakan hal yang cukup sulit juga, karena saya pernah membaca suatu tokoh-tokoh dunia yang mengatakan musuh terbesar di dunia ini bukanlah orang lain melainkan diri kita. Jadi di saat kita mengeraskan hati, di saat kita bahasa Inggrisnya denial gitu, jadi kalau ada teguran, ada nasihat dan lain, kita kayak bodo amat, masuk kanan keluar kiri, atau masuk kanan keluar kanan, jadi tidak masuk, tidak diresapi, atau dianggap udahlah biarin aja lah. Ya itu tidak akan membuat rohani kita meningkat, tidak akan membuat rohani kita maju. Jadi demikianlah 4 poin yang harus kita lakukan agar kehidupan kita, kerohanian kita tidak seperti sepeda statis. Seperti tadi yang sudah saya bilang di awal, sepeda statis itu kan kita goes seakan-akan itu maju karena kita goesnya maju ke depan. Tapi sebenarnya hanya diam di tempat, atau seperti kursi goyang, ya kita goyang ke depan, ke belakang, tapi sebenarnya di situ-situ aja. Gitu juga kerohanian kita jangan sampai stuck atau bahkan mundur, jangan sampai, tapi kita harus belajar untuk kerohanian kita boleh maju dan meningkat. Yang pertama kita bertobat, yang kedua kita belajar dari pengalaman tidak melakukan dosa-dosa itu kembali, yang ketiga lakukan firman, dan yang keempat jangan mengeraskan hati. Demikian kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, supaya kita boleh menjadi pribadi yang lebih baik, lebih layak berkenan di hadapan Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.